Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan dan penaksiran kelas 4. Adapun pokok bahasannya yaitu penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan pecahan dan desimal. Submateri yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan pecahan. Yang kedua, penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan pada desimal. Adapun aturan pembulatan bilangan pecahan, yaitu yang pertama, jika bilangan pecahan kurang dari 1/2, maka dibulatkan 0. Yang kedua, jika bilangan pecahan lebih dari atau sama dengan 1/2, maka dibulatkan 1. Di sini ada kata kurang dari, ada kata lebih dari, ada kata sama dengan, berarti kita sedang membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan pecahan. Mari kita belajar tentang membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda. Adapun cara-caranya ada 3. Yang pertama yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua yaitu menyamakan penyebutnya. Yang ketiga yaitu mengalihkan silang. Untuk cara yang ketiga ini mungkin masih baru bagi kalian, sehingga kita harus belajar tentang mengalihkan silang. Untuk cara yang pertama, jika ada suatu pecahan 1/4 dengan 1/2, dengan menggunakan garis bilangan, kata kunci dari garis bilangan adalah jika letaknya semakin ke kanan, maka pecahan tersebut lebih besar atau semakin besar. Yang pertama, kita tahu ada suatu pecahan 1/2 dengan penyebut 2. Kita buat garis bilangan dari 0, 1/2, 2/2 atau sama dengan 1. Selanjutnya, untuk pecahan 1/4, kita buat garis bilangan dari 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 sama dengan 1. Coba perhatikan pecahan 1/2 dan 1/4. Bagaimana? Karena 1/2 lebih kanan daripada 1/4, maka 1/2 lebih besar. Karena 1/4 terletak di sebelah kiri 1/2, maka 1/4 kurang dari 1/2. Faham? Kita lanjut ke cara yang kedua dengan soal yang sama, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Lihat penyebutnya dari 1/4 adalah 4. Kemudian untuk 1/2 penyebutnya adalah 2. Kita cari kelipatan dari 4. Ada apa? 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Untuk kelipatan 2, pada pecahan 1/2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Setelah itu, kita lihat ada bilangan yang sama, yaitu 4. Kita ubah penyebutnya semua menjadi 4. Selanjutnya, karena 1/4 itu sama dengan 4 pada penyebutnya, sehingga sama. Kita anggap tetap. Selanjutnya, untuk 1/2 kita ubah ke penyebut 4 dengan mengalihkan 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, jika penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pecahannya. Coba 1/4
Karena 1/4 kurang dari 2/4, maka 1/4 kurang dari 1/2. Sudah paham? Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan mengalihkan silang. Cara ini lebih memudahkan kalian untuk membandingkan suatu pecahan, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut yang berbeda. Dengan mengalihkan silang, 2 kali 1 sama dengan 2. 4 kali 1 sama dengan 4. Karena 2 kurang dari 4, maka berlaku 1/4 kurang dari 1/2. Paham? Ya. Selanjutnya coba contoh pecahan 2/3 dengan 1/4. Kita kalikan silang. 2 dikali 4 atau 4 kali 2 itu sama dengan 8. 3 kali 1 sama dengan 3. Coba perhatikan, karena 8 lebih dari 3, maka berlaku 2/3 lebih dari 1/4. Selanjutnya, untuk aturan pembulatan bilangan pecahan, itu kan tadi yang pertama, jika bilangan pecahan itu kurang dari 1/2, maka dibulatkan 0. Jika pecahannya itu lebih dari atau sama dengan 1/2, maka dibulatkan 1. Adapun cara menaksir dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, yang pertama yaitu kita bulatkan masing-masing pecahannya. Kemudian setelah kita bulatkan, baru kita operasikan hasil pembulatannya. Yang pertama, 2/1/4 ditambah 3/8. Kita lihat pecahannya, 1/4 kita bandingkan dengan 1/2. Kenapa 1/2? Karena sebagai titik acuan bahwa dia dibulatkan ke 0 atau ke 1. 1/4 kita kalikan silang dengan 1/2. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 4 sama dengan 4. Coba perhatikan hasil kalinya, 2 dan 4. Karena 2 kurang dari 4, maka 1/4 kurang dari 1/2. Karena 1/4 itu kurang dari 1/2, maka dia dibulatkan ke 0, yaitu 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya, 3/8 kita cari perbandingannya dengan 1/2. 3/8 dibandingkan dengan 1/2 yaitu 3 dikali 2, kita kalikan silang, hasilnya 6. Kemudian 1 kali 8 kita kalikan silang sama dengan 8. Karena 6 itu kurang dari 8, sehingga 3/8 kurang dari 1/2. Karena 3/8 itu kurang dari 1/2, maka ia dibulatkan kemana? Ke 0. 3/8 dibulatkan menjadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Mudah kan? Ya. Selanjutnya baru kita operasikan. Jadi hasil penaksiran 2/1/4 ditambah 3/8 itu sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Paham? Selanjutnya kita beralih ke soal pengurangan, yaitu 16/12 dikurangi 3/1/8. Lihat pecahan 6/12 kita bandingkan dengan setengah. Kita kalikan silang, 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian 1 kali 12 sama dengan 12. Coba perhatikan hasil kalinya. 12 dengan 12, bagaimana hubungannya? Sama dengan. Sehingga 6/12
sama dengan 1/2. Karena 6/12 sama dengan 1/2, maka ia dibulatkan ke 1. Sehingga 1/6/12 dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya kita beralih ke pecahan berikutnya, yaitu 31/8. Kita lihat pecahannya 1/8. Kita bandingkan dengan setengah. Kita kalikan silang. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 8 sama dengan 8. Kemudian kita lihat hasil kalinya, 2 dan 8. Karena 2 itu kurang dari 8, maka 1/8 kurang dari 1/2. Karena 1/8 kurang dari 1/2, maka ia dibulatkan kemana? Ke 0. Sehingga 31/8 dibulatkan menjadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi hasil penaksiran dari pengurangan 1/6/12 dikurangi 3 1/8 sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan -1. Paham? Selanjutnya, pembulatan desimal. Sebelum ke penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, kita harus tahu aturan pembulatan bilangan desimal. Yang pertama, jika bilangan desimal setelah koma itu kurang dari 5, yaitu kurang dari 5 itu apa aja? 0, 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah. Yang kedua, jika bilangan desimal di belakang koma, setelah koma itu lebih dari 5 atau lebih dari sama dengan 5, berarti 5 ikut. 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas. Contoh, 61,2 ditambah 3,7 sama dengan, kita lihat 61,2, angka di belakang koma yaitu 2. Karena angka di belakang koma itu 2 dan 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, yaitu ke 61. Selanjutnya, pada bilangan desimal 3,7. Pada 3,7, satu angka di belakang koma yaitu 7. Karena 7 lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas, yaitu 4. 3,7 dibulatkan menjadi 4. Jadi hasil penaksirannya adalah 61,2 ditambah 3,7 sama dengan 61 ditambah 4 sama dengan 65. Selanjutnya kita beralih ke pengurangan bilangan desimal. Yaitu contohnya 12,7 dikurangi 2,45. Karena angka yang kita bulatkan bilangan desimal ini ke satuan, jadi dilihat cuma satu angka di belakang koma. 12,7, satu angka di belakang koma yaitu 7, dan 7 itu lebih dari 5, maka ia bulatkan ke atas, yaitu ke 13. Selanjutnya pada bilangan desimal 2,45 itu ada satu angka di belakang koma yaitu 4. Karena 4 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, yaitu ke 2. Sehingga hasil penaksirannya adalah 12,7 dikurangi 2,45 sama dengan 13 dikurangi 2 sama dengan 11. Jadi kalian sudah paham kan tentang hasil penjumlahan dan pengurangan, penaksiran, bilangan pecahan, dan bilangan desimal? Mudah sekali kan? Coba kalian kerjakan di buku paket halaman 25. Ya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dari rumah. Ada
Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.